Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk bernostalgia tentang evolusi HP atau handphone. Sejak kapan Anda punya HP dan HP pertama apa yang Anda miliki? Kita bisa bernostalgia melalui gambar yang langsung saya tampilkan sejak awal video ini. Jadi telepon genggam, HP itu singkatan dari handphone. Kita biasa menyebutnya HP, mestinya kita menyebutnya HP. Karena handphone itu bahasa Inggris. Hand artinya tangan, phone artinya telepon. Jadi telepon tangan. Karena berbahasa Inggris mestinya kita menyebutnya HP, tapi kan tidak lazim. Kita biasa menyebutnya HP, handphone. Bahasa Indonesianya adalah ponsel, singkatan dari telepon seluler. Atau disebut juga telepon genggam, karena teleponnya digenggam dengan tangan. Meskipun sebenarnya sejak ada telepon kanan, halo, dan yang membedakan antara telepon rumahan dulu dengan handphone adalah tanpa kabel. Kalau dulu ada kabel, kemudian berkembang juga ada portable, ya, tapi masih dalam rumah begitu dengan jarak berapa pakai frekuensi. Teleponnya bisa dibawa ke dapur, ke kamar mandi, ke mana gitu. Tapi sentralnya tetap misalnya di depan rumah atau di ruang tamu atau di ruang depan. Kembali ke soal handphone, HP, telepon seluler atau cellphone dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia telepon seluler. Menurut catatan ini dari SearchGate gambar ini ya, dari halaman SearchGate. Sejarah telepon genggam atau sejarah HP ini dimulai tahun 83. Munculnya Motorola Dynatec. Bentuknya seperti itu. Saya belum punya. Lalu tahun 93 muncul Simon Personal Communicator namanya. Ini HP generasi kedua. Atau HP kedua dalam sejarah. Lalu tahun 96 muncul StarTAC. Dan tahun 98 muncul Nokia 6160. Nah, di tahun 98 inilah seingat saya mulai punya HP. Mulai punya HP. Lalu 2 tahun kemudian muncul Nokia 6160. 2 tahun kemudian, tahun 2000 muncul, gimana bahasa ini ya? Kyocera ya, Kyocera. Dan tahun 2002 ada BlackBerry, ada BBM, ya, BlackBerry Messenger. Ya. Pin BB-mu, nah, saya belum pernah punya ya BlackBerry, belum pernah punya. Lalu tahun 2004 muncul Razer. 3 tahun kemudian muncul iPhone. Nah, ini sudah mulai ke arah-arah ke ponsel, mulai mengarah ke telepon yang menggunakan internet. Ya. Karena i itu di situ internet telepon yang bisa menggunakan internet. Lalu tahun 2008 muncul T-Mobile G1, iPhone 3GS. Setahun kemudian muncul Droid. Disinilah mulai perkembangan HP Android. Ada milestone, jadi tahun 2009. Setahun kemudian muncul iPhone 4, Nexus 5, kemudian Samsung Galaxy. Telepon Samsung Galaxy 2010. Lalu 2011 muncul HTC, Droid Thunderbolt, Motorola Photon. Nah, gambar-gambarnya seperti ini. Jadi munculnya HP Android itu sejak 2009. 2008, 2009 hingga sekarang. Bermacam-macam merek HP sekarang muncul. Ada apa? Kalau saya dulu tahun 98, 99 itu, aduh lupa lagi. Bukan Siemens. Ericsson, ya, HP Ericsson. Kemudian jadi Sony Ericsson, kemudian jadi Sony. Nah, kemudian kalau sekarang saya menggunakan Samsung. Ya. Nah, inilah sejarah perkembangan HP. Kita bernostalgia, terutama generasi milenial ke belakang, sebelum generasi milenial. Kalau generasi milenial ke sini mungkin belum pernah
belum pernah pegang, belum pernah melihat, belum pernah merasakan punya HP sebelum yang sekarang ini. Nah, kalau sekarang canggih, ini sesuai dengan ada dulu namanya manifesto internet manifesto. Disebutkan bahwa dunia berada dalam saku kita. Ya. Jadi berkat internet, dunia informasi berada dalam ukuran pocket, ya. Pocket size, ya, karena HP bisa dikantongin kan seukuran seukuran saku, dan ketika kita menyakui menyakui sebuah handphone, di handphone itu ada beragam info, beragam data yang kita punya. Ya, kita bisa belanja online, bisa mobile banking, bisa telepon, SMS, WA. SMS sudah nggak musim kayaknya, sudah jarang. Telepon juga sekarang menggunakan internet. Biasanya teleponnya menggunakan fasilitas WhatsApp. Ya, menggunakan internet, kemudian kita juga biasanya bukan beli pulsa, tapi beli paket data. Padahal paket pulsa itu penting. Ya, saran saya Anda beli pulsa, misalnya 100.000, kemudian yang 50.000-nya beli paket data, yang 50.000 tetap untuk kegunaan awal handphone. Karena tidak semua orang punya koneksi internet. Pada saat ada hal penting, kita bisa SMS, bisa telepon. Jadi fungsi awal telepon tetap mestinya tetap kita gunakan. Jadi belilah pulsa, kemudian dari pulsa itu dibagi-bagi untuk pulsa telepon, pulsa HP, dan untuk data, ya, untuk data internet. Kalau beli data saja, maka telepon Anda nggak bisa dihubungi lewat telepon biasa, nggak bisa menerima SMS mungkin. Ya, demikian nostalgia tentang evolusi handphone, ponsel, atau sekarang kita lebih mengenalnya smartphone, ya, smartphone, telepon pintar. Kenapa pintar? Karena di situ ada AI, ada artificial intelligence yang terkoneksi dengan internet. Sampai jumpa, saya Romel Tea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.